Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilman Nugraha. Saya tinggal di Bandung. Pekerjaan saya saat ini adalah sebagai psikoterapi Islam. Saya pemilik rumah sehat Ar-Roki di Cileunyi. Sebelumnya latar belakang saya adalah seorang HR manager di PT Riado Sumber Energi Garut dan juga pernah menjabat sebagai general manager di Kampung Karuhun dan Tampo Mas Green Park Sumedang. Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya ingin memberikan kesimpulan terhadap pelatihan yang saya ikuti pada tanggal 2 April 2023 bersama Lembaga Pelatihan Well Done Skill dengan Coach Abdillah Sanad dan Coach Iqbal Ramadan. Pada sesi pertama, Coach Abdillah Sanad memberikan pemaparan kepada kami gitu tentang mengetahui posisi kita sebagai coach. Apakah kita ini seorang trainer? Apakah diri kita ini seorang mentor? Apakah diri kita ini seorang konsultan, konseling? Ataukah kita sebagai seorang coach? Nah, maka dari posisi ini kita bisa mengetahui bahwa seorang coach ini mengiris semua posisi-posisi tadi. Oleh karena itu penting bagi kita untuk menguasai proses coaching yang baik dan benar. Di antaranya adalah penting bagi kita untuk mempersiapkan diri kita dengan kondisi present, di mana kita harus bisa menetralkan diri kita, mengatur nafas kita, menenangkan pikiran kita, dan membuka hati dan pikiran kita ketika kita menerima klien yang datang kepada kita. Nah, kemudian tahap pertama yang harus dilakukan adalah pentingnya bagi kita untuk membangun kedekatan dengan klien dan bersikap serileks mungkin sehingga klien ini merasa nyaman untuk menceritakan permasalahannya kepada kita. Kemudian kita berusaha menjadi pendengar yang baik, sehingga kita harus bisa mendengarkan secara bertahap. Ada tingkatan-tingkatan kita sebagai seorang pendengar yang baik ini sehingga si klien ini merasa bahwa dia didengarkan dengan baik gitu. Penting juga bagi kita untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan kunci atau pertanyaan-pertanyaan yang powerful untuk membimbing klien ini supaya tidak terputus obrolan. Sehingga dengan kondisi ini kita bisa diterima oleh klien dengan dengan rileks, dengan santai. Nah, dari mana kita bisa mengetahui kata kunci dari permasalahan yang sedang dihadapi? Tentunya kita bisa melihat tentang kata-kata yang sering diulang oleh klien. Kemudian ada kata-kata kiasan atau kata-kata daerah yang sering diucapkan, atau mungkin ada dia cerita panjang ujung-ujungnya ada tapi. Nah, kata-kata tapi ini biasanya setelah kata tapi adalah kunci permasalahan yang hendak mereka ungkapkan. Nah, penting bagi kita untuk mengetahui bahwa kita harus fokus pada orangnya dulu sebelum kita fokus pada solusi yang hendak kita kemukakan, kita sampaikan. Hindarkan juga sifat ngejas ketika kita sedang mendengarkan apa yang disampaikan oleh klien. Kemudian kita juga hindarkan juga asumsi-asumsi di pikiran kita. Kemudian kita juga harus menghindarkan mengasosiasikan permasalahan dengan permasalahan yang lain. Ini beberapa ilmu yang saya dapatkan dari Coach Abdillah di sesi pertama di pagi hari. Di siang harinya ketika sesi kedua dengan Coach Iqbal, saya memperoleh ilmu tentang bagaimana pentingnya kita tetap sama mengkondisikan diri kita sebelum kita melakukan sebuah hipnosis coaching gitu. Yang pertama, penting bagi kita untuk mirror and matchingkan diri kita dengan klien sehingga kita bisa satu frekuensi dengan klien dan klien merasa dia berada dengan teman bicara yang tepat. Nah, kemudian kita juga penting menggunakan magic moment gitu ya, memanfaatkan magic moment, pola-pola bahasa yang tepat untuk membangun kedekatan dengan orang yang kita ajak bicara. Kemudian diterangkan juga oleh Coach Iqbal bahwa kita ini berada di rata-rata manusia ini berada di critical area kesadaran gitu, di alam bawah sadar gitu.
Maka penting bagi kita untuk menembus alam bawah sadar mereka itu misalnya dengan storytelling, dengan pengandaian cerita-cerita pengandaian, perumpamaan. Nah, ini untuk membangun menggali alam bawah sadar mereka. Kemudian setelah itu kita aktifkan kembali alam bawah sadarnya dengan mengulang cerita-cerita masa lalu gitu ya, atau dengan kata-kata emosional, atau dengan penggunaan eh, pola-pola bahasa tertentu, negatif comment, embedded comment, question gitu ya, sehingga nanti terakhirnya ketika kita menutup sesi counseling, kita ajukan pertanyaan-pertanyaan yang jawabannya iya, iya, iya. Nah, di jawabannya iya, iya. Terakhirnya baru kita arahkan untuk closing dengan sebuah komitmen. Inilah beberapa informasi penting yang saya peroleh ketika saya mengikuti training, di mana juga para trainer menekankan berkali-kali pentingnya kita relax senatural mungkin ketika sedang menghadapi klien. Jangan terlalu kaku sehingga klien bisa terbuka dengan nyaman bersama kita. Ya, mungkin itu beberapa ilmu yang tentunya masih banyak ilmu yang tidak mungkin yang saya hafal. Beberapa ilmu yang saya dapatkan yang insya Allah akan saya gunakan dan bermanfaat untuk orang-orang yang memerlukan bantuan, juga untuk karir dan masa depan saya di kemudian hari. Terima kasih coach dan juga lembaga Well dan Skill. Sukses selalu.